Halo teman-teman, melanjutkan materi kemarin ya. Kita sudah bahas tentang stock opnam, arus kas, laba rugi, cara pencatatannya seperti apa. Kali ini kita sampai di penghujung bab tentang materi pembukuan yang wajib ada di UMKM ya. Teman-teman, free cash atau uang bebas. Maksudnya free cash itu adalah uang dingin yang memang itu merupakan hak kita itu loh. Jadi tidak ada lagi di situ hak-hak pos-pos lain, kantong-kantong lain yang jadi satu di situ. Jadi free cash itu merupakan hak pribadi, entah itu kita miliki sendiri atau kita bagi dengan pemegang saham di perusahaan kita ya. Teman-teman, kemarin kita sudah mengerti tentang gross profit ya. Gross profit sudah kita dapat dalam simulasi jual beli yang kita buat dan kita bahas bersama-sama kemarin, yang dimana gross profit ini belum menjadi milik kita 100%, harus masih kita kurangin dengan hak pos lain terlebih dahulu ya. Yang dimana masih banyak orang-orang yang berkaitan dengan bisnis kita itu memiliki hak di gross profit ini. Gross profit kita dari data yang ada itu 2.140.000. Kita tulis saja dulu di sini ya. 2.140.000. 2.140.000. Ya. Nah, teman-teman, tujuan kita adalah mencari net profitnya terlebih dahulu, yang dimana net profit itu merupakan gross profit dikurangin cost atau expense ya. Maka cost ini harus kita tentukan di awal memang. Jadi kita membuka bisnis itu mau memiliki fixed cost dan variable cost per bulan itu berapa, kita sebagai owner yang menentukan apa saja fixed cost-nya dan variable cost-nya. Katakanlah tahu kalau fixed cost sama variable cost sudah tahu ya definisinya kemarin. Kalau fixed cost itu adalah pengeluaran yang flat, yang rutin keluar setiap bulan dan angkanya pasti. Kalau variable itu yang masih fluktuatif, yang masih berubah-berubah nilainya tiap bulan. Fixed cost contohnya adalah gaji Anda lah. Katakan juga Anda masih ikut di dalam organisasi bisnis tersebut ya, yang Anda sedang jalani, dan Anda masih ikut kerja sehari-hari di situ sebagaimana karyawan Anda yang lain. Maka Anda harus menggaji diri Anda. Gaji katakan CEO. Ya, Anda sebagai CEO di situ atau presdir atau direktur utama. Jangan banyak-banyak. Ini bisnis baru mulai ya. CEO aja 500.000. Ya, gajilah diri Anda sesuai berat bisnis Anda. 500.000. Lalu Anda ada yang namanya admin, umpama gaji admin senilai 150.000. Ini contoh aja teman-teman, contoh ya, jangan terus dipakai nominal yang gaji admin segitu, nggak tega, saya aja nggak tega ya. Terus yang ketiga, katakan Anda memiliki fixed cost satu lagi itu bayar internet ya, IndiHome atau internet per bulannya itu 100.000 ya kan. Lalu bayar listrik, bayar air ya. Kalau umpama kantornya tuh masih di rumah ya, berarti listriknya jadi satu sama rumah. Listrik katakan 50.000. Terus air ini harus ditentukan di awal teman-teman ya. Air 40.000 harus ditentukan di awal, jangan sampai ini Anda tidak punya pakemnya ya.
Katakanlah di variabel Anda punya ada iklan FB Ads, budgeting ya, budgeting FB Ads. Kita juga akan ada materi FB Ads nanti di sini. Budgeting. Wah gila, bisnis baru buka udah punya budgeting untuk AdWords-nya ya. AdWords ya. AdWords ini adalah kita iklan berbayar di Google. Ya, kalau di FB Ads ini kita iklan berbayar di Facebook, kalau AdWords itu iklan berbayar di Google. Nah, ada pembahasannya nanti, bukan di sini. Lalu ada umpama bensin ya. Bensin operasional. Umpama budgeting FB Ads per bulannya itu ada 100.000 ya, lalu AdWords juga 100.000. Bensin operasional ini fluktuatif, tapi ingat di variable cost ini hanya bisa kita kurangkan di akhir bulan ketika jadi kayak ini pembukuan yang untuk free cash itu tiap akhir bulan teman-teman ya. Tiap akhir bulan ada sih caranya untuk membreakdown bagaimana real lifetime setiap hari pun kita sudah bisa tahu nilainya, cuman itu akan ribet sekali karena akan kita pecah bagi 30 ya kan, tergantung kalau umpama jam kerjanya itu 24 jam selama 30 hari kita bagi 30, tapi kalau umpama Sabtu Ahad libur kita ganti menjadi 24 hari gitu kan. Nah macam-macam, tapi ini kita buat yang bulanan dulu aja. Kalau yang harian itu nanti pengembangan ya. Katakan bensin operasional ada 50.000 ya, angka tertingginya, karena kan kalau bensin ini kita nggak tahu ya apakah mobilitas kita di luar ruangan itu sama bulan ini dengan mobilitas kita di luar ruangan bulan lalu, kan kita tidak tahu. Bisa jadi mungkin kemarin kita sering di luar karena memang waktunya ngedrop barang ke para reseller ya kan, akhirnya kita banyak mobilan ngedrop barang ya kan, datangin tokonya masing-masing. Nah bisa jadi kan bulan ini itu waktunya setoran yang dimana kita lebih banyak di dalam ruangan ya kan, memaintenance mereka, tagihan, dan setorannya bisa sekedar dengan transfer kan, seperti itu. Sudah adzan duhur ya, ini mudah kok, sebentar saja ya. Nah setelah ini kita tentukan teman-teman, kita tentukan fixed cost dan variable costnya, maka kita jumlah total yap, di sini juga yap. Nah maka di sini akan muncul cost kita itu 1.090.000. Nah ini cost kita. Nah untuk menentukan net profit adalah gross profit dikurangin cost. Nah gross profit dikurangin cost ya. Ya seperti itu teman-teman. Kita bagi 30% nya ya sama dengan net profit tadi dikali 30% ya, sekian. Lalu ini sama dengan net profit dikali berapa, 20%. Ini sama ya kan, ini sama, ini juga salah sama, kok beda sih, ini sama ya,
Ini net profit tuh sama dengan net profit dikali 20%. Ini net profit dikali 10%. Ini net profit dikali dikali 20%. Nah, teman-teman sudah bisa kita lihat pembagiannya ya. Jadi dari gross profit 2.140.000 dikurangi cost senilai 1.090.000, muncullah net profit 1.050.000, yang dimana itu kita bagi kembali sesuai kebijakan kita sebagai owner, sebagai pemilik sebuah usaha. Dan teman-teman, hak kita dalam pembagian ini adalah ini ya, ini hak kita nih. Silahkan ya, kebijakan Anda juga sebagai owner bisnis, apakah ini mau diambil bulanan, 6 bulan atau setahun sekali, tapi sebaiknya ini jadikanlah tabungan Anda dalam bisnis ya. Jadi Anda bisa mengambilnya 6 bulan sekali atau setahun sekali ketika tutup buku, dan untuk keperluan Anda sehari-hari ya, ambillah dari gaji bulanan Anda di kos tadi ya, di sini tadi gaji CEO. Nah, sesuaikanlah dengan berat bisnis Anda sehingga bisnis Anda itu sehat, cash flow Anda sehat, dan keuangan Anda pun aman, tidak bocor di sana sini ya. Anda hanya memiliki hak dalam bisnis Anda itu 30% dividen, yang lainnya itu merupakan hak pihak lain, ada kas, ada modal, ada CSR, ada bonus tim. Ini Anda harus berikan sesuai dengan posnya masing-masing ya. Maka rancanglah perencanaan keuangan bisnis Anda, tentukanlah pos-posnya, dan pahamilah bahasa keuangan ya. Karena bahasa keuangan adalah bahasa bisnis. Sekali lagi, jika Anda memiliki sebuah bisnis atau Anda owner sebuah bisnis tapi Anda tidak mengerti bahasa keuangan, tinggal nunggu waktu ya biasanya, apalagi kalau nggak mau belajar. Nah teman-teman, ini merupakan basic, dan kita sudah mengakhiri bab pembukuan wajib bagi UMKM. Ini bab terakhir tentang free cash. Di sini Anda bisa mengetahui free cash itu apa, net profit itu apa, gross profit itu apa, omset itu apa, dan Anda setelah ini harus lebih bijak dan berkomitmen bagi diri Anda untuk ya membuat uang Anda itu utuh di bisnis dan menempatkan sesuai posnya masing-masing ya. Mungkin itu teman-teman ya, singkat saja untuk di bab terakhir ini karena memang sangat mudah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih. Kita akan bertemu lagi pada materi-materi berikutnya. Salam 1 miliar bagi Anda semua.